Oke ya. Terima kasih sudah diingatkan, Pak. Jadi ya kita ulangi lagi. Jadi untuk minggu ini kita akan belajar terkait apa memahami yang namanya atau bagaimana menjelaskan data bivariate. Artinya data yang kita peroleh dari satu pengukuran langsung ada dua variabel. Itu. Jadi kalau di apa di kelistrikan ya paling sederhana adalah mengukur arus dan tegangan langsung dari satu pengujian atau eksperimen seperti itu. Nah, sebenarnya untuk materinya itu apa jadi bukunya tetap sama dan apa untuk PPT-nya ini saya jujur nggak buat sendiri Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah nyata ada yaitu orang luar yang sudah membuat materinya itu jadi saya download dari sini. Eh, jadi langsung saja saya nggak perlu ngetik gitu. Nah, kita mulai aja langsung. Nah, yang namanya Bivariate data ya seperti yang eh, saya jelaskan tadi bahwa ini jika ketika dua variabel ini diukur pada satu proses eksperimen, maka data tersebut dinamakan data bivariate. Nah, terkadang ketika kita mengukur mengukur dua buah variabel, nah ya, itu mungkin bisa kita peroleh bahwa variabel tersebut bisa saling berhubungan atau mungkin bisa independen, tidak saling berhubungan. Nah, itu jadi kita bisa mendefinisikan bagaimana sih relationship antara dua variabel tersebut. Itu yang nanti kita pelajari di hari ini. Nah, sehingga dua variabel ini bisa kita representasikan atau kita jelaskan menggunakan grafik ataupun menggunakan ini angka atau pengukuran numerik itu. Nah, contohnya misalkan kita ini ada sebuah eksperimen atau ini ngomongnya survei sebenarnya ya. Kalau misalkan setidaknya ada satu variabel yang kualitatif, maka paling sederhana itu kita menggunakan nah bentuknya ini ya diagram pie atau diagram bar. Nah, ini kalau misalkan yang diagram pie ya diagram lingkaran. Nah, jadi variabel pertamanya kalau kita lihat di sini ini kan eh, judulnya adalah nah, apakah pria dan wanita itu diperlakukan sama di lingkungan pekerjaan. Nah, kalau di sini ngambil surveinya adalah dari sisi pria dan sisi wanita. Jadi persepsi antar opini dari eh, para pekerja pria dan ini para pekerja perempuan. Nah, ternyata kalau yang pria ternyata 65% itu setuju bahwa ya sudah diperlakukan sama. Jangan 30% itu ngerasa apa nggak sama. Sedangkan kalau menurut di sisi wanita atau perempuan ternyata lebih banyak yang nggak setuju dengan statement ini. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini sebenarnya kan ada dua buah variabel nih. Yang pertama kalau kita lihat, nah ada pria dan wanita yang eh, yang dievaluasi bagaimana sih opininya. Nah, artinya kita bisa definisikan bahwa pria dan wanita ini itu merupakan satu variabel. Artinya dengan dengan garis merah merupakan gendernya. Sedangkan ah, variabel yang kedua itu adalah opini, setuju tidak setujunya. Nah, ini yang dinamakan bivariate. Artinya dalam satu proses pengukuran atau pengambilan informasi itu langsung dua variabel yang bisa dianalisis. Jadi kalau ini yang dianalisis adalah selain opininya ya kan terkait statement ini juga berdasarkan gendernya. Nah, ini contoh kalau yang kualitatif, kalau yang dilihat secara pie chart seperti ini. Nah, kalau secara apa bar chart, kalau kita lihat, nah ini yang dibedakan adalah legendnya. Jadi kalau warna merah itu adalah yang pria, yang warna abu-abu ini yang wanita. Sedangkan sumbu X-nya ini itu adalah eh,
hasil opininya antara setuju, tidak setuju ataupun tidak memiliki opini, sedangkan sumbu Y-nya itu adalah persentasenya itu berapa. Itu. Jadi kalau apa kualitatif paling sederhana kalau nggak bentuknya adalah ini pie chart atau bar chart karena eh, kita bisa dengan mudah mendefinisikan sumbu X itu adalah variabel yang kita analisis. Atau mungkin bisa side by side. Jadi tanpa dibuat legendnya langsung kalau agree antara wanita berapa, pria berapa. Itu. Jadi eh, intinya di sini apa? Tidak ada yang namanya eh, cara khusus atau cara fix untuk mendefinisikan data. Artinya Bapak Ibu punya fleksibilitas tergantung Bapak Ibu ingin seperti apa menyajikan datanya. Itu jadi sehingga dapat dikatakan juga mungkin dengan data kita itu bisa melakukan penipuan. Itu kita bisa meyakinkan opini ataupun keyakinan orang dengan cara ini. Bagaimana kita bisa menyajikan data yang kita punya. Tuh, jadi meskipun misalkan data kita nggak terlalu kuat, tapi kalau kita pintar menyajikan data, ya itu bisa menjadi meyakinkan orang tersebut. Itu. Jadi kalau disimpulkan dari ini ya ternyata didefinisikan bahwa lebih banyak wanita yang merasa apa ini tuh nggak equal sebenarnya. Itu kalau dilihat secara ini evaluasinya ini seperti ini. Nah, ini. Nah, itu kalau yang tadi bentuknya adalah kualitatif. Kalau kualitatif, akan susah kita menarik satu hubungannya. Jadi akhirnya seolah-olah kita apa harus eh, mendefinisikan sendiri secara subjektif. Terkadang kalau datanya adalah kualitatif. Tapi berbeda kalau misalkan data yang kita punya atau data hasil pengukuran itu merupakan sebuah data yang kuantitatif. Itu. Artinya yang bisa didefinisikan angkanya. Itu yang variabelnya itu memang adalah hal yang kuantitatif. Nah, jadi misalkan ini jadi dalam satu pengukuran langsung ada dua angka. Itu. Ya, tadi misalkan kita mengukur apa listrik yang kita ukur adalah arus dan tegangannya. Itu. Jadi yang namanya arus dan tegangan karena memiliki satuan, otomatis merupakan data kuantitatif. Sehingga kalau yang namanya data kuantitatif itu bisa langsung dengan satu plot uh, kita bisa mendefinisikan karakteristik hubungan antar kedua data tersebut. Nah, plotnya itu biasa dinamakan scatter plot. Jadi kalau di apa di Excel pun juga sudah langsung ada ya, di mana langsung dicari hubungan antara sumbu X dengan apa sumbu Y-nya atau nilai di sumbu X dan nilai di sumbu Y. Jadi misalkan hubungan datanya adalah kalau misalkan ya kalau diukur tegangannya itu ada 2 volt maka arusnya adalah 5 ampere. Nah, berarti dengan mudah Bapak Ibu tinggal ditarik aja. Nah, dicari X-nya 2 kemudian Y-nya 5. Nah, berarti inilah yang dinamakan scatter plot. Ini. Nah, sehingga dengan scatter plot ini, Bapak Ibu bisa menarik kira-kira seperti apa karakteristik dari apa hubungan antara kedua data ini. Itu sehingga kita akhirnya belajar bagaimana menjelaskan describing scatter plot. Itu. Jadi, umumnya yang pertama adalah mungkin adalah kita melihat atau mengevaluasi patternnya dulu. Itu. Jadi, kita bisa evaluasi secara visualnya dulu. Nah, paling sederhana adalah kita evaluasi visual. Nah, apakah membentuk tren? Itu. Apakah membentuk tren, misalkan membentuk garis lurus yang naik ke atas ataupun turun gitu. Jadi trennya adalah tren naik ataupun tren turun. Atau mungkin bisa membentuk sebuah kurva patternnya atau polanya. Atau mungkin yang terakhir malah nggak ada pattern sama sekali. Artinya kalau dilihat ternyata mungkin nggak ada kecocokan antara data X dengan data Y. Itu. Jadi yang pertama bisa kita lihat secara visualisasi polanya. Nah, setelah kita tahu visualisasi polanya, otomatis yang selanjutnya adalah kita investigasi, kita analisis apakah pola yang terbentuk itu
kuat atau tidak. Itu. Nah, terus jika kita sudah bisa membentuk pola, nah kira-kira apakah ada observasi yang sekiranya misalkan itu hal yang aneh. Nah, misalkan dari 5 data seharusnya itu membentuk pola, tapi data ke-6 misalkan ternyata jauh melenceng. Nah, itu yang dinamakan unusual observation. Atau yang paling kita ingat yang minggu kemarin nggih, ada yang namanya eh, data outlier. Itu outlier data, artinya data yang tidak mengikuti tren sama sekali. Yang mungkin bisa kita hapus. Nah, itu adalah cara mengevaluasi scatter plot secara visual itu. Nah, ini jadi misalkan, nah kalau kita di sini ini antara hubungan X dengan Y-nya, kita lihat nih bahwa datanya ini apa memiliki relasi yang kuat. Artinya kalau kita lihat antara data ke-1, kedua dan seterusnya cenderung naik hubungan antara X dengan Y. Sedangkan berarti kita definisikan ya, kalau yang ini, nah positif linear ataupun strong, jadi kuat hubungannya antara data X dengan data Y-nya. Sedangkan kalau kita lihat di sini, yang sebelah kanan, nah mungkin secara general kelihatan bahwa ini bentuknya turun ya, negatif linear atau rande. Tapi kalau kita lihat secara hubungannya, itu tidak kuat ataupun apa katakan lemah hubungannya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tarik hubungannya, nah agak susah karena tidak kelihatan hubungan yang bagus. Tapi kalau secara generalnya kelihatan bahwa ini trennya turun. Gitu. Nah, atau yang data ketiga ini. Nah, bentuknya itu kuat ya, membentuk pattern. Nah, tapi dia tidak naik ataupun tidak turun, tapi seolah membentuk sebuah kurva. Nggih. Jadi kalau kita lihat sini, setelah naik, kemudian pada titik tertentu, memiliki titik puncak, kemudian cenderung turun. Nah, ini membentuk pattern atau pola sebagai kurva. Nah, kalau yang terakhir di sini, ya kita udah tahu bahwa ini pastinya apa tidak memiliki hubungan sama sekali. Jadi no relationship antara data X dengan data Y. Seperti itu. Oke, sampai kira-kira sampai sini masih bisa diikuti nggih Bapak Ibu? Karena saya kira ini cuma sekedar ya kayak ilmu-ilmu informasi sederhana nggih. Nah, kemudian setelah kita bisa mendefinisikan atau menganalisis scatter plot itu atau kuantitatif variabel ini secara visual, maka selanjutnya bisa kita dalami analis kita menggunakan evaluasi numerikalnya. Itu. Cara sederhananya adalah kita asumsikan kita buat kira-kira garis patternnya ataupun pola garisnya itu seperti apa. Jadi kalau seperti ini kan kita bisa tulis tarik sebuah garis lurus, ya kan? Kalau ini garis lurus tapi yang mungkin nggak terhubungan. Nah kalau ini kan bisa garisnya cenderung melengkung. Nah ini kita tidak bisa buat sama sekali. Nah jadi ada apa dua cara evaluasi untuk di sisi numerical measure ini. Jadi kita lihat kekuatan dan arahnya, ya. Jadi seberapa kuat dan arahnya itu kemana, secara positif atau negatif. Kalau kekuatannya adalah, nah itu kekuatannya dalam artian, nah benar-benar sesuai garis lurus atau tidak. Nah kita bisa definisikan dengan angka. Nah ini yang materi pokok kita hari ini. Jadi mendefinisikan secara analisis kuantitatifnya dari dua data bivariate ini. Itu. Jadi kita evaluasi strength dan arah dari hubungan X dan Y-nya, kemudian bagaimana bentuk persamaan atau bentuk garisnya itu. Itu. Nah, umumnya kalau kita hanya mendefinisikan kira-kira kuat atau tidaknya berdasarkan arahnya, nah itu biasanya kita bisa menggunakan yang namanya ini
kita mencari yang namanya koefisien korelasi. Ini sangat umum digunakan untuk mencari hubungan antara satu data dengan data yang lain. Itu. Nah, ini rumusnya. Jadi rumusnya adalah R itu adalah S. Nah, S di sini adalah ya, yang kita pelajari minggu kemarin Bapak Ibu. Jadi S itu adalah standar deviasi. Itu. Jadi standar deviasi kita kemarin udah belajar ya. Standar deviasi ini SX berarti standar deviasi dari variabel X, sedangkan SY berarti standar deviasi dari variabel Y. Sedangkan kalau yang SXY di sini itu adalah standar deviasi dari X dan Y. Tuh. Nah, ini. Jadi ini rumusnya XY, ini X sendiri, XY sendiri. Nah, tenang aja Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan untuk ini, untuk mencari R. Karena, nah seperti apa saya jelaskan kemarin, nanti kita akan memanfaatkan software ataupun teknologi untuk mencari nilai-nilai apa apa hasil statistik, parameter-parameter statistika. Jadi kita tetap menggunakan Excel gitu. Nah, nanti habis ini kita coba bersama-sama, nggih. Nah, ini misalkan eh, ini ada dua buah data, ada dua buah variabel ya. Yang pertama adalah variabel X-nya itu adalah, nah kalau kita lihat ya, ini adalah X dan eh, X ini adalah luas area apa tempat tinggal plus area rumah dan ini harga rumahnya. Itu. Jadi X-nya ini adalah ukuran rumahnya, Y-nya itu adalah harga rumahnya. Ini jadi ada dari 5 rumah, nah, seperti ini hubungannya. Kalau digambarkan, nah ini dibuat plotnya, itu bentuknya adalah, nah seperti ini. Jadi kita lihat, nah hubungan ini yang pertama 14,178, kemudian ini 15,230, sampai ke, nah ini 19, nah 275. Nah kalau kita lihat di sini, secara kasat mata kelihatan bahwa datanya ini sifatnya adalah trennya cenderung naik, nggih. Nah, kalau kita lihat, oh ya, trennya sudah cenderung naik. Nah, tapi seperti apa karakteristiknya? Apakah kuat atau tidak? Nah, kalau kita lihat, nah mungkin ini tidak terlalu kuat karena kalau kita lihat, nah ini kan datanya cenderung seperti ini. Nah, trennya nih, gitu. Jadi ada dua data ini yang kalau ditarik garis lurus, nah itu tidak ikut garis lurusnya. Nah, untuk membuktikan apakah ini benar apa tren positif dan juga ternyata lemah hubungannya. Nah, ini tadi definisinya ya. Jadi scatter plot indicate nah positif linear. Nah, sekarang kita coba analisis secara kuantitatifnya. Nah, ini kalau satu persatu ya, caranya adalah untuk apa mencarinya. Kita cari nilai SX-nya, nilai SY-nya, kemudian nah kita cari XX-nya juga. Nah, ketemu nantinya adalah R-nya itu adalah 0,885. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat kan banyak rumus yang harus dimasukkan gitu. Nah, sekarang kalau kita coba gunakan Excel, seperti apa hasilnya kita coba nih. Nah, misalkan nah ini sebentar. Nih, kita punya data data 14, 15, 17, 19, 16. Kemudian ini 178, 230, 240, 275, 100. Nah, kita coba mencari apa eh, korelasi. Nah, kalau nggak salah ingat seharusnya rumusnya ini korel. Nah, ini jadi korel return the correlation coefficient between two datasets. Nah, jadi ini mencari koefisien korelasi antara eh, dua himpunan data. Nah, tadi benar ini cara itunya fungsinya yang digunakan jadi korel open
Nah, array satu berarti kalau array satu berarti dicari kumpulan data pertama atau variabel pertama. Nah, ini kemudian koma, nah ini array 2. Nah, ini kita blok. Nah, setelah itu baru tutup kurung. Kita lihat 0,885. Nah, langsung sama Bapak Ibu. Itu. Jadi tanpa perlu Bapak Ibu menghafalkan, nggih, tanpa perlu menghafalkan ini rumusnya ini dan nggak step by step. Nah, menggunakan Excel, Bapak Ibu bisa langsung menemukan apa nilai apa koefisien korelasinya antara data satu dengan data yang lain. Itu. Jadi nanti kalau nanti ketika di ujian di UTS, nah tenang aja Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan rumusnya. Ya, yang penting agak lumayan apa mahir aja menggunakan Excel. Gitu Bapak Ibu. Di dengan Excel bisa langsung tahu. Itu nggih. Jadi nanti kita lebih ke arah ke implementasi cara menggunakan eh, parameter-parameter statistiknya gitu. Di sini saya nggak akan apa menuntut Bapak Ibu untuk menghafalkan apa rumus-rumusnya, tapi yang saya tuntut adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikan rumus-rumus itu ke dalam langsung permasalahan yang ada gitu menggunakan teknologi yang sudah mature yaitu menggunakan Excel. Ini Bapak Ibu. Oke, jadi contohnya seperti ini. Nah, kira-kira eh ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jadi monggo nggih kalau ada pertanyaan, kalau misalkan sungkan mau tanya bisa langsung chat aja. Kalau misalkan takut ganggu saya apa menjelaskan, mau langsung chat monggo Bapak Ibu. Saged. Itu nggih. Nggak ada, kita lanjutkan. Nah, nih, jadi saya langsung ketemu. Nah, terus bagaimana? Ini setelah kita tahu cara menghitung nilai R-nya, terus bagaimana cara interpretasinya? Nah, ternyata cara interpretasinya itu ada beberapa macam, Bapak Ibu. Jadi secara apa khusus nilai R itu nah pasti di range atau di kisaran -1 sampai 1 itu. Jadi nilai R umumnya adalah di sini. Jadi kalau ingin diketahui apakah memiliki hubungan linier, nah itu akan didefinisikan dari -1 sampai 1 nilai R tersebut, koefisien relasi itu. Nah, kalau R-nya itu mendekati 0 atau mungkin sama dengan 0, ya Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau mendekati 0 itu dapat dipastikan, nah hampir tidak memiliki hubungan. Itu. Nah, kalau R-nya itu apa? 1, kalau misalkan R-nya ini 1, nah atau mendekati 1, berarti memiliki nah hubungan yang sangat kuat antara variabel X dengan variabel Y. Itu. Kalau 1 itu positif, kalau Y itu negatif. Jadi kalau positif artinya yang tadi cenderung apa naik trennya. Tren naik itu adalah positif. Kalau tren turun itu negatif. Nah, kalau R-nya itu exact atau persis nilainya itu sama dengan 1 atau -1, nah pasti eh, poin-poin apa scatternya itu, poin-poin scatter hubungannya itu pasti berada pas di garis hubungannya itu. Gitu. Jadi kalau R-nya ini sama dengan 1 atau -1, nah sudah pasti apa poin-poinnya itu dapat kita tarik garis lurus tanpa perlu pendekatan lagi. Jadi memang secara fix ada hubungan antara data X dengan data Y. Jadi misalkan sederhana adalah kalau kita membuat pengujian sederhana, Bapak Ibu ya, kita ada sebuah resistor, kemudian kita berikan tegangan, misalkan resistornya itu fix 10 ohm. Nah, kita beri tegangan yang kita variasikan dari 0 sampai 10 volt. Otomatis ketika kita mengukur tegangan, separasi tegangannya dan kita ukur arusnya, di mana misalkan X-nya itu adalah apa tegangan, Y-nya itu adalah arus, otomatis ketika kita buat trend plotnya pasti akan membentuk nah sebuah garis lurus yang eksak.
atau garis lurus di mana poinnya itu akan pasti nempel di garis tersebut. Ya, karena kan sudah diketahui ya kalau misalkan R itu pasti berhubungan antara tegangan dan arus. Itu. Jadi garis lurusnya itu adalah merupakan resistornya. Itu itu contoh kalau apa sebuah eh, pola ataupun pattern itu memiliki hubungan langsung antara X dengan Y-nya. Seperti itu. Jadi kalau saya ulangi bahwa kalau R-nya itu mendekati nol, maka cenderung tidak memiliki hubungan atau hubungannya sangat lemah. Kalau R-nya itu mendekati satu atau minus satu, berarti hubungannya apa cukup kuat. Tapi kalau persis sama dengan satu atau minus satu, nah sudah pasti memiliki hubungan langsung antara data satu dengan data kedua. Itu. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu apa relasinya, nah kemudian otomatis langkah selanjutnya adalah mendefinisikan garis yang telah kita buat tadi. Itu. Nah, yang kita ketahui merupakan sebuah nah garis regresi. Gitu. Nah, ini jadi terkadang apa variabel X dan Y ini itu berhubungan. Nah, di mana misalkan variabel Y ini tergantung dari variabel X. Sehingga dapat dikatakan Y ini merupakan variabel dependent, sedangkan X-nya variabel independent. Ataupun yang kita apa definisikan bahwa X-nya ini adalah variabel bebas, Y. Kemudian sedangkan Y-nya adalah variabel tak tentu. Artinya nilai Y-nya akan sangat tergantung dengan nilai X. Itu jadi variabel Y-nya nggak mungkin bisa keluar sendiri kalau tidak ada variabel X. Itu kalau dikatakan hubungan antara X dengan Y. Itu. Nah ini jadi bentuk dari apa hubungan linear antara X dan Y ini itu bisa dijelaskan, digambarkan bentuk sebuah garis. Nah, di mana? Nah, kalau kita ngomong yang namanya hubungan linear, pastinya persamaan garisnya, hubungan antara Y dan X-nya itu bisa dibentuk menjadi sebuah persamaan linear. Nah, kalau dulu masih ingat pelajaran tentang matematika, yang namanya persamaan linear ya berarti hubungan antara sumbu Y dan sumbu X itu merupakan sebuah hubungan yang searah. Oke, artinya kalau kita lihat X-nya itu pasti pangkat satu. Itu. Di mana A ini adalah konstanta bebasnya dan B ini adalah konstanta dari variabel X. Nah ini jadi A apa kalau A sama dengan Y, nah kalau nilai A-nya itu sama dengan Y, maka otomatis akan saling akan saling. Maka nilai Y-nya itu ada di garis itu. Tapi kalau ada nilai B-nya, nah berarti akan membentuk hubungan antara X dan Y. Jadi kalau A itu sama dengan Y, berarti kan nggak ada X sama sekali. Nah, artinya eh, seberapa pun kita ubah nilai X-nya, nilainya akan selalu tetap. Itu. Jadi misalkan ya nilai X-nya 1, nilai Y-nya 5, nilai X-nya 2, nilai Y-nya 5, nilai X-nya 3, nilai Y-nya 5. Jadi nilai Y-nya selalu konstan. Nah, ini definisinya. Jadi A sama dengan Y. Nah, tapi kalau misalkan ada B-nya, artinya kita bisa definisikan hubungan X dengan Y, di mana nilai X-nya nilai Y-nya akan tergantung dengan nilai X. Nah, kalau berdasarkan tadi, ternyata untuk mencari nilai B dan A itu kita bisa gunakan data-data yang apa perhitungan-perhitungan parameter statistik yang tadi kita cari. Jadi menggunakan nilai apa koefisien korelasi, terus menggunakan nilai standar deviasi dari data Y dan data X dan juga ini nih dan juga Y ada garis di sini berarti adalah nilai rata-rata.
dari variabel Y dan X ini adalah nilai rata-rata dari variabel X. Ini. Jadi kalau kita lihat di sini dengan data yang sama seperti tadi, nah maka kalau ditarik garis lurus itu adalah nah seperti ini nantinya. Nah, jadi berdasarkan nilai parameter yang kita peroleh tadi, R, S dan average value-nya, nilai rata-rata. Nah, maka nanti bentuk persamaan garisnya adalah ini. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Sehingga kalau dalam bentuk tulisan, nah ini ya kalau kita lihat dengan nilai-nilai yang kita peroleh tadi, maka nah ketemu bahwa OB-nya atau kita ngomong slope-nya ya, slope-nya itu adalah 17,189, sedangkan konstanta A-nya itu adalah min 53,86. Sehingga kalau tadi dibuat persamaan garisnya adalah ini. Ini. Y sama dengan min 53 plus 17,189 X. Nah, seperti ini persamaan garisnya. Sehingga kalau di apa tuliskan, nah kalau misalkan disuruh memprediksi kira-kira yang dengan data yang tidak ada, maka bisa kita cari kira-kira nah datanya berapa sih kalau bisa diprediksi sebenarnya. Kalau 16 apa ini 16 1.600 persegi ya meter persegi, ini harganya berapa sih? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita di sini kita kan perlu hitung-hitungan nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, sekarang kalau kita ingin memanfaatkan tadi Excel ya untuk eh, menjelaskan, nah kita lihat mana tadi sisi. Nah, dengan data yang sama tadi, nah caranya paling gampang ya kita buat plotnya dulu. Nah, sama seperti apa tadi hari yang kita buat cari adalah membuat scatter plot. Nah, ini jadi di sini Excel sudah ada nggih untuk membuat scatter plot. Nah, kita buat ini aja. Nah, ini polanya. Jadi polanya kalau kita lihat sudah mirip nggih. Kan bedanya kalau tadi ini digambar, ini kan startnya dari mana ini? Nah, ini. Nah, startnya kan dari 14. Sedangkan kalau kita di Excel, nah startnya dari 0. Nah, sehingga tapi kalau kita lihat, nah ini bentuknya, nah sama nggih. Nah, terus untuk mengeluarkan garisnya ini, jadi Bapak Ibu nggak perlu apa, itu Bapak Ibu nggih, jadi nggak perlu apa menghitung. Jadi dengan sebentar, mana ininya. Nah, dengan diklik ini, kemudian klik yang trend line. Nah, trend line-nya dipilih yang linear. Nah, mana ini? Oh, linear, kemudian mana double click. Nah, ini kalau linear, kemudian diklik ini aja, display equation on chart. Nah, ini Bapak Ibu, langsung keluar persamaannya. Jadi Bapak Ibu tanpa perlu menghitung manual nggih, tanpa perlu menghitung manual dengan rumus ini tadi. Nah, Bapak Ibu langsung bisa memperoleh persamaan garisnya. Nah, nanti kalau misalkan ini keluar di ujian, nah Bapak Ibu bisa langsung menggunakan Excel untuk menganalisis nah, soal tersebut. Tuh, atau mungkin nanti ketika digunakan di pekerjaan Bapak Ibu ataupun nanti ketika mengerjakan risetnya ya, tesisnya untuk analisis gambarnya, mencari hubungan antara data satu dengan data dua. Nah, Bapak Ibu nggak perlu menghitung manual, langsung saja menggunakan ini apa teknologi yang sudah ada. Nggih. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk eh, cara menggunakan atau kita mengimplementasikan teknologi dalam ilmu statistik. Nah, ini kan Excel salah satu software aja. Jadi
Sama seperti kalau di kelistrikan gitu Bapak Ibu. Mungkin kalau kelistrikan kan untuk membantu analisis kita juga kadang menggunakan software. Misalkan kalau di kelistrikan di power system ya bisa menggunakan etap atau mungkin kalau di PLN lebih apa familiar dengan disk silent. Seperti itu nggih. Nah, sama halnya tuh di statistik. Statistik juga ada beberapa apa software yang bisa digunakan. Bisa kita menggunakan Excel, bisa menggunakan MATLAB atau mungkin bisa menggunakan Minitab. Itu. Jadi software-software yang eh, apa ya populer untuk digunakan di ilmu statistik seperti itu. Oke, jadi seperti itu aja Bapak Ibu untuk materi kita hari ini. Jadi nggak banyak, cukup untuk apa belajar terkait ini ya atau merefresh terkait yang namanya bivariate data atau data yang jumlahnya itu dua dari satu pengukuran. Jadi tadi kita sedikit belajar bahwa yang namanya bivariate data itu eh, bisa bentuknya kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau kualitatif, nah cara menyajikannya ya bisa dalam bentuk apa bar chart ataupun pie chart, gitu. Tapi kita nggak bisa mencari relasi eh, langsungnya, ya. Jadi kita harus menginterpretasikan sendiri bagaimana bentuk apa datanya, penyajian datanya, gitu, dalam bentuk bar chart ataupun apa pie chart. Sedangkan kalau kuantitatif, nah kita bisa menganalisis mulai dari apa visual, kita lihat secara patternnya, ya menggunakan scatter plot, sampai dengan kita melihat apa analisis persamaan garisnya, hubungan antar datanya. Ini jadi kita jelaskan datanya secara satu persatu, kemudian kita cari hubungannya antar kedua data tersebut. Nah, ini kalau yang tadi kualitatif bisa side by side, komparatif. Nah, kemudian kita evaluasi secara nah apa pembobotannya bagaimana antar apa dua data tersebut. Itu kalau yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif, nah kita bisa menggunakan tadi scatter plot, kita lihat apa visualnya, plot secara visualnya untuk diketahui nah polanya linear atau non linear. Kemudian kita bisa lihat dari sana secara pola hubungannya, relasinya, apakah kuat atau tidak. Itu dari lihat kekuatan apa relasinya, sehingga kita dari sana cara pola kita bisa evaluasi kira-kira apakah ada hasil observasi yang tidak biasa dari hubungan kedua data tersebut. Misalkan apakah membentuk klaster, mungkin membentuk beberapa klaster, atau mungkin ternyata ada beberapa data yang outlier. Itu. Jadi dengan scatter plot ini kita bisa mengevaluasi atau menganalisis data yang kita punya. Nah, ini kalau secara scatter plot atau secara visual nih. Kemudian kalau secara yang numerical, nah kita evaluasi adalah secara covariance-nya dan juga koefisien korelasinya tadi. Jadi kita lihat secara tadi standar deviasinya seperti apa dan nah koefisien korelasinya. Jadi kan kita tadi belajar bahwa uh, koefisien relasinya antara -1 sampai 1 ya, di mana kalau nol nggak ada relasi, kalau mendekati nol itu hampir nggak ada relasi ataupun mungkin relasinya lemah. Kalau mendekati 1 berarti relasinya kuat, kalau sama dengan 1 sudah pasti apa membentuk garis lurus yang bagus di mana setiap plotnya itu terhubung di garis tersebut. Nah, kalau misalkan ternyata kita peroleh hasilnya itu tidak sama dengan 1, tetap kita bisa buat fitting line-nya ataupun persamaan garisnya untuk melihat bagaimana sih linearitas datanya. Gitu. Jadi kita mendefinisikan apa fitting line-nya atau garis fit-nya. Itu. Sehingga di sini yang kita butuhkan adalah kita menghitung kira-kira bagaimana slope-nya ataupun kemiringannya. Ya, kemiringan apa trennya. Apakah cenderung naik? Kalau trennya cenderung naik, maka slope-nya pasti positif, nggih. Kalau slope-nya negatif, maka trennya adalah turun. Jadi antara slope dengan korelasi ini itu berhubungan. Jadi plus plus minusnya itu berhubungan. Tapi bukan nilainya. Jadi cuma polaritasnya aja yang berhubungan. Itu.
Kemudian, nah di sini ya, kita bisa menggambarkan garisnya. Terus setelah kita peroleh garisnya, nah ini bisa kita buat menjadi prediksi. Gitu. Jadi kalau kita punya beberapa apa punya dari beberapa data, kemudian kita ingin memprediksi kira-kira kalau data ini itu apa akan di mana hubungan dengan sumbu Y-nya dengan data kedua, nah kita bisa buat prediksi. Selama apa? Selama kita bisa atau kita telah membuat garis hubungnya ataupun apa garis regresinya, regresi lainnya. Oke. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Wah, pas ternyata jam 7 nggih. Seperti ya apa tadi kita info apa di awal nggih. Jadi karena materi kita itu nggak banyak hari ini, jadi ya cukup ini saja materinya untuk minggu kedua. Di sekedar flashback terkait bivariate data, bagaimana kita bisa mengolah atau menganalisis yang namanya apa dua buah data dari hasil apa pengukuran. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan untuk apa terkait materi ini. Izin bertanya, Pak. Oke, monggo Pak Henry. Ya, berarti kalau dia kurvanya dalam bentuk kurva ya, yang Oke. non-linear, dia punya rumus koefisien korelasi yang lain atau seperti apa ya? Nah, jadi kalau apa kurvanya kurva linier nggih. Kalau tadi kita ngomong korelasi nggih, Pak nggih, nilainya akan selalu di sini, Pak. Jadi umumnya itu nggak akan pernah apa di luar ini -1 sampai 1 itu. Jadi nilai korelasi itu adalah di sini. Sedangkan kalau kita punya regresi apa bentuk garisnya gini Pak nggih, B-nya di sini. Nah, B ini adalah merepresentasikan ininya seberapa miring gitu. Kalau misalkan B-nya sama dengan 1 Pak ya. Kalau B-nya sama dengan 1 berarti antara X dengan Y itu sama. Jadi misalkan kalau kita tulis di sini nggih, misalkan apa ini X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2. Nah, dia 3, 3, 4, apa? 4. Nah, kalau kita cari korelasinya, misalkan ya kita cari korelasi, Pak Nggih. Korel. Nah, korelasi dari ini, koma di sini. Nah, korelasinya 1, gitu. Nah, ini kebetulan saja 1. Kemudian kalau kita cari apa polanya, nah ini kalau kita lihat polanya, nah ini apa patternnya ya garisnya nggih. Nah, ini kebetulan juga akan 1. Nah, kalau kita lihat mana trennya di sini eh, trendingnya. Nah, ini. Nah, ini Y sama dengan X. Gitu. Tapi kalau misalkan kalau kita ini ganti ya, ininya adalah misalkan adalah 2, ini 3, 4, 5. Nah, ini masih sama ya, apa ya caranya yang beda ya. Ini 2, 4, 6, 8. Nah, ini berarti misalkan ini 3, 5, 3, 5, 7, 9. Nah, misalkan seperti ini Bapak. Nah, kalau kita lihat di sini ya Pak Nggih. Nah, nilai korelasinya, nah koefisiennya, ini kan sama dengan 1. Nah, 1 artinya apa kalau tadi membentuk langsung garis lurus. Oke. Tapi kalau kita lihat secara apa persamaan garisnya, nah relasi ini itu bukan berarti sama dengan gradiennya, gitu. Jadi gradien itu untuk mendefinisikan ini, Pak, kemiringan hubungan antara Y dengan X. Kalau korelasi hanya untuk mendefinisikan apakah, nah data X dengan Y ini itu kuat atau tidak, itunya relasinya, gitu.
Jadi kalau membentuk garis lurus pas seperti ini, oh berarti akan sama dengan satu. Tapi kalau misalkan apa ini saya ubah, misalkan ini menjadi dua. Nah ini kan, atau ini menjadi delapan, gitu. Nah kalau kita di sini ya, ini kan korelasinya nggak jadi sama dengan satu lagi, Pak. Sedangkan kalau ini ya, ini kan juga nggak akan sama. Itu. Jadi ini kan tetap mirip. Nah, sekitar dua, ya kan, secara garis miringnya. Tapi kalau korelasinya, nah ini 0,9 gitu. Jadi masih berhubungan kuat, tapi tidak sama dengan satu. Belum benar-benar berhubungan secara langsung. Seperti itu, Pak Henry. Iya, baik. Berarti masih berpatokan ke rumus tadi ya, yang SXY dibagi SX kali SY juga ya, kalau Ya, yang curve itu ya. ya, Cuma nanti di trennya ini bisa kita rubah berarti pakai apa namanya, yang fungsi-fungsi yang lain ya, kayak apa tadi yang muncul tuh eksponensial dan lain-lain ya. ya. Sementara ini kita belajarnya masih yang ini, Pak. Masih yang apa? Oke. Yang garis lurus gitu. Jadi kita apa? Yang persamaan garis dulu. Itu, Pak. Ataupun nanti Pak kalau misalnya tetap apa plotnya itu adalah ini sama dengan satu, tapi bentuknya adalah apa lini apa kurva. Nah, itu akan juga menghasilkan sama dengan satu, Pak. Gitu. Coba kita coba nih. Saya agak lupa nanti berapa ini. Kalau misalkan ini satu, kemudian ini empat, kemudian ini 9, ini berapa ya? 16. Oh, ini belum satu, nggak bisa. Oh, satu, dua, empat, ininya. Oh iya, benar Pak. Berarti ini, benar ya. Kalau satu, satu kuadrat, dua kuadrat empat, polinomial, oh power. Nah, ini, ya. Berarti ya mohon maaf Pak. Berarti benar kalau korelasi hanya untuk yang garis lurus Pak, gitu. Untuk menentukan relasinya. Jadi memang hanya untuk mendefinisikan antara pattern satu, 2, 3 ini kalau ditarik garis lurus, nah itu kuat atau tidak, gitu Pak. Mohon maaf, terima kasih Pak. Tadi sedikit apa koreksinya. Itu Pak Henry. Oke, ya Pak. Set. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain belum kita akhiri kuliah kita hari ini. Jadi santai Pak, minggu ini kita apa nggak banyak materinya. Nah, mungkin minggu depan yang agak lumayan itu. Karena yang minggu depan kita apa mulai masuk ke terkait probabilitas. Tuh, jadi mungkin akan lebih itu nih banyak apa eh, banyak bermain karena kan kalau kamu probabilitas ngomongnya peluang gitu. Oke, gitu nggih Bapak Ibu. Untuk kuliah kita hari ini jadi apa sangat sederhana, jadi masih kita apa merefresh terkait eh, cara interpretasi data dalam apa kehidupan sehari-hari. Nantinya pun juga akan sangat berguna pastinya kalau dari saya pribadi akan sangat berguna Pak apa dalam analisis di tesis nanti karena kan tesis kita kan pasti akan tesis Bapak Ibu kan pasti akan berhubungan dengan data nggih. Dilihat bagaimana penyajian datanya, mengevaluasinya. Jadi seharusnya materi di minggu pertama dan minggu kedua ini akan sangat berguna bagi Bapak Ibu untuk apa proses analisis nantinya di bab 4 di bab analisis apa tesis Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup nggih untuk hari ini. Eh, Bagi yang belum absen, apakah masih ada yang belum absen, Bapak Ibu? Ini saya chat ulang nggih, kode presensinya. Silahkan, mungkin Bapak Ibu bagi yang belum presensi bisa segera presensi. Oke, itu saya akhiri nggih kuliah kita malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi tenang aja, 2 minggu ini kita masih santai, belum ada tugas. Mungkin baru minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan ada tugas.
Oke, kalau gitu saya akhiri. Selamat malam, nggih, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, asik ya. wabarakatuh. saya end meeting.